Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Smareta Podcast. Kali ini bersama saya Bu April dan Saya Pak Mei. April Mei kan Bu? Maaf. Saya Pak Ari bersama di Podcast Smareta. Kali ini kita ada yang baru Bu, Apa, Pak tentang Ari? jargon Smareta. Nah, bagaimana kita itu? ini karya dari OSIS. Ini ya, sebutan Gen Smart. bagaimana Pak? Kita coba ya. 1, 2, 3. Gen Smart, santun, cerdas, berbudaya. Nah, apa sih Pak maknanya dari Gen Smart itu sendiri? Gini, nah inilah istimewanya anak OSIS itu ya, ide-idenya masuk ini Bu. Jadi gen smart. Gen itu ada genetik, ya Bu. Genetik apa Bu April genetik itu? Kalau genetik itu berarti sudah dari lahirnya itu sudah smart berarti begitu Pak? Bawaan lahir gitu ya? Bawaan lahir sudah Bawaan smart. lahir. Genetik smart berarti bawaan lahir Sudah pintar, cerdas. sudah cerdas. Bagus itu. Kemudian yang kedua, ada Kalau dari bahasa Jawa gen itu berarti ben atau kalau bahasa Indonesianya supaya berarti tujuannya supaya cerdas. tujuannya supaya Ngeri cerdas. OSIS Smareta. Yang terakhir, yang Pak. ketiga, Gen. gen bisa jadi menjadi ini generasi. Diharapkan Generasi menjadi penerus. generasi yang cerdas. Cerdas. Atau gini Bu, kita olah biar nyatu dia nyambung ya. Genetik bawaan lahir, kemudian generasi penerus, harapan itu gen supaya menjadi manusia yang cerdas. seperti Cerdas itu. apa Bu? Cerdas mulai dari spiritual, sosial, Intelektual. Lalu ada dari segi spiritual juga Pak. Jadi semuanya itu diharapkan cerdas. Kalau pintar itu kan belum tentu cerdas, tapi kalau cerdas itu Pasti pintar. Pasti pintar. Seperti itu. Jadi jangan lupa sekali lagi Gen Smart, Santun, cerdas, berbudaya. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Siapakah itu? Bapak Ari? Simak video ini sampai selesai. Kok wis ngono ya? Kok sampai selesai? Yuk kan sih. Gen Smart, inilah dia bintang tamu kita pada kali ini, Kepala SMA Negeri 1 Rejotangan yang bernama Bu April. Dr. Andes Haji Wawan Santosa, MPD. Selamat datang Bapak. Assalamualaikum Pak Wawan. Sehat nggih Pak Wawan? Sehat, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Pak, baru perdana Pak Wawan ini. Perdana podcast guru. Dan ini untuk podcast kali ini karena perdana itu Bapak Kepala Sekolah Pak Wawan Santosa. A1 dulu ya Pak ya? A1. A1 dulu. Apa Pak tema untuk podcast kita hari ini? Nah, ini ada yang seru Pak Wawan. Jadi kemarin ini lagi-lagi karya siswa Smareta Pak. Tentang kalau ini sudah receh sebenarnya, tebak-tebakan tentang mana yang lebih dulu, telur atau ayam. Pripun Pak Wawan? Mana yang lebih dulu Pak? Wah, ini juga sulit ini ya. Antara telur dan ayam ini ya. Ya, bisa juga telur, bisa juga ayam. Nanti akan kita nantikan ya di akhir podcast ini. Tinggal kita dari mana sudut pandang kita. Kita akan debatkan itu Pak. Iya. Saya dengan Bu April Pak Wawan itu dari tadi pagi debat Pak. Bu April telur dulu, saya ayam dulu. Nah ini belum ada titik temu sehingga sengaja mengundang Pak Wawan. Pak mana yang lebih dulu Pak? Telur atau ayam? Sampai detik ini Pak ya, kita Iya. masih berdebat. Jadi seperti itu. Tapi Pak, sebelum masuk ke pertanyaan mana yang lebih dulu telur dan ayam, di sini saya menyiapkan 5 pertanyaan singkat, nanti dijawabnya itu yang cepat ya Pak ya. Oke. Bapak sudah siap? Siap, insya Allah siap. Bismillah. Pertanyaan pertama Bu April. Pertanyaan pertama, hitam atau putih? Putih, Putih. Nomor 2, siang atau malam? malam, Nomor 3, Smareta atau istri Bapak? istri. Istri, oh Smareta. Kasihan dari Smareta. Kalian diduakan kalah dengan, mohon maaf, asmanipun istrinya siapa Bapak? Bu Eni Rawalupi. Bu Eni tercinta berarti ke Pak. Pertanyaan nomor 4, telur atau ayam Bapak? Telur, Oh, telur, oke. Nomor 5, akhlak atau intelektual Bapak? akhlak, Akhlak. Tepuk tangan. Tadi. Oh, berkenaan dengan
Smarita yang kalah dengan istri Pak Wawan, Bapak. Sedih Bu, saya sedih Bu. Seperti itu. Tapi memang apa ya? Karena istri itu belahan jiwa, Bu. Tulang rusuk nggih Pak Wawan, tidak Betul. tergantikan. Ya tanpa istri tidak bisa bekerja juga. Benar. Nanti Para suami ingat itu. iya. Kalau boleh tahu dulu bagaimana pertama bertemunya dengan istri Pak? Waduh, agak panjang juga ceritanya ya. Coba, 2 episode ini Pak. Iya, enggak tahu lah. Podcast ini bisa durasi 2 jam Pak Wawan. Bisa. Hanya untuk Untuk menceritakan ceritain. Iya. Gitu. Pertama bertemu di Ya ketika kuliah di Malang, Oh, teman saya kuliah. di IKIP Malang, Nyonya juga di sana di Malang. jurusannya sama Bapak. Enggak sama, kalau saya pendidikan matematika, kemudian istri saya pendidikan sejarah, Sejarah. dan sekarang mengajar BP. Oh, sekarang BP. Iya. Dulu Berarti yang- beda fakultas dulu ya Pak? Ya beda-beda. Beda fakultas juga beda. Kok bisa ketemu itu Pak Wawan? Wah, ini panjang ceritanya. Atau pas makan Wah, mungkin Pak? iya. Pas makan Enggak. ketemu. Oh, pas pandangan pertama bertemu. Enggak, kereta api. Wih, Judul FTV Pak, cintaku ada di kereta api. Seperti itu. Atau cintaku di gerbang kereta api. Di gerbang kereta api Dulu pertama. berarti pas zamannya Ketemunya kereta di sana, api, ketemunya di sana. Tidak sengaja duduk Nggak sengaja. jejer gitu ya Pak? Ya. duduk berjajar gitu Pak. Ya ketika benda begini, dia mau tes di antara orang tuanya. Iya. Kebetulan orang tuanya itu juga akrab dengan orang tua saya. Dititipkan gitu ceritanya. Terus bersama-sama naik kereta api, loh kok ada sesuatu ini. Oh, getarannya, getarannya. Memang ini Pak Wawan itu sudah bawaan punya karisma sehingga orang tuanya sudah percaya gitu ya Pak. Keren. Dan sampai Itu yang saya tidak punya Bu. berarti beda cerita ya Pak ya. Jadi memang kesuksesan Pak Wawan ini ada sosok di baliknya ya Pak, yaitu Ibu Eni. Betul ya. Salam kagem Bu Eni Pak Wawan. Oke. Nah pertanyaan ini tadi Pak, ada hitam atau putih? Kenapa Pak Wawan kok putih? Putih cenderung suci, lebih bagus. Bahkan baju pun Rasulullah juga harus putih kan kesunahannya. Mantap. Sepakat Pak. Putih memantulkan cahaya, sinar menyerap cahaya, putih memantulkan. Kita kalau bisa harus memantulkan sesuatu kepada orang lain yang sifatnya positif. Maka saya pilih putih. Menenteramkan Pak. Untung Saya tadi buah kan gubu-gubu tuh Pak. Akhirnya saya tentram gitu Pak. Mendengarkan Pak Wawan. buah April kalau lahir saatnya Bu Eni lahir mungkin juga akan ini Pak. Terkesima dengan Pak Terkesima. Wawan. Sekarang pun juga iya Pak. Untung lahirnya kari ya Bu. Iya iya. Siang atau malam? Kenapa malam Pak? Malam, saya senang bermalam-malam. Karena malam menurut ajaran agama saya mendapat kelebihan kalau kita berbaik. Sholat ada sholat malam, ada qiyamul lail. Di situ ditingkatkan pahalanya, maka saya pilih malam untuk dekatkan diri. Siangnya kita tinggal bekerja. Ya, maka utamakan malam dulu, baru besoknya kita bekerja. Gitu. Maka saya pilih malam. Gitu ya. Berkahnya itu bisa dilihat Pak. Jadi tahun ini Pak Ari perlu diketahui Smareta itu alhamdulillah muridnya itu bisa mencapai target yang diinginkan. Itu salah satunya mendapatkan berkah barokah dari Qiyamul Lail tadi Pak. Iya. Amin. Semoga aja. Oke. Semoga lebih baik. Iya. Bisa terpenuhi paku kita ya Bu. Ya alhamdulillah. tahun ini. Tidak lepas dari doa dan Ya teman-teman Betul, semuanya, sama-sama. tidak hanya saya. Sering kita berdoa bersama. Iya. Barangkali itu. Di antara 78 barangkali ada kekasih Allah yang tidak tahu doanya dikabulkan, kita tidak tahu. Di antara teman kita, barangkali itu. Salah satu Iya. atau salah dua. Iya. Kalau bisa ya 78 ya Pak ya. semuanya itu. Semuanya. Amin. Amin amin. Pertanyaan yang ketiga tadi Smarita dan istri. Itu sudah kita jawab ya karena memang di balik sosok yang seperti sama halnya dengan Pak SBY, Pak Habibie dan Pak Soeharto juga di balik beliau juga ada istri beliau Istri yang yang- sangat dicintai. mendukung itu. Kesuksesan seorang suami tidak lepas dari seorang istri. Jadi jangan takut Smarita kalian tidak diduakan. Terus menyemangati. Nah ya berjalan beriringan ya Pak. Betul, ya. Lalu telur dan ayam, Bapak Wawan memilih telur. Ini Pak. Telur dan ayam Pak Wawan tadi memilih Telur. telur.
Telur cenderung sesuatu yang nantinya akan membuatkan sesuatu kebaikan. Telur itu akhlak bagi saya. Ayam itu adalah ilmu pengetahuan. Dasar. Ya jadi ya kalau kita pikir kita direlasi dengan itu ya tentu saya berpikir telur karena telur cenderung pada akhlak. Ayam itu adalah ilmu. Intelektual Ya, gitu ya Pak. adab itu lebih utama daripada ilmu. Gimana? Sinkron dengan siang malam tadi ya Bu. Malam itu kita berdoa, siangnya untuk bekerja itu bagaikan malam itu akhlak, siang intelektual. Hablum minallah dan hablum minan Betul, nas nih, Pak. sebuah brilliant. Tentu untuk pertanyaan kelima saya sudah punya gambaran Wah, apa, Pak Ari? akhlak atau intelektual. Tentunya yang pertama Ya, akhlak. akhlak dulu. Akhlak dulu. Iya, akhlak dulu. Akhlak baru nanti ilmu. Kita lahir itu pertama kali kan diajarkan akhlak. Bukan ilmu kan? Tadi ya Pak. Diajari bagaimana untuk ingat ya Allah diantani kan. Setelah itu kan dengan belajar berjalan. Itu kan ilmu. Iya. Berkata-kata kan ilmu. Jadi yang utama dulu adalah akhlak. Nah, baru nanti ilmu. Itu loh. Iya. Kebetulan kami kan mengajar bahasa Jawa ya Ya, Pak. betul. Oh, dalam proses pengajarannya pun untuk ilmunya itu kan sebenarnya bisa dipelajari mandiri oleh siswa, tapi yang nomor satu itu adalah akhlaknya. Itu yang utama. Berkaitan dengan tata krama. Karena zaman sekarang cukup sulit Bapak. Iya, betul. Sekarang zaman sekarang Itu juga saya lihat anak-anak sekarang cara makan aja sudah berbeda. Iya, Pak, ya. Kalau dulu saya makan itu langsung di tempat makan, berdoa dulu, pakai pakaian yang bagus, orang tua. Sekarang kan tidak. Coba makannya aja anak-anak sekarang kakinya aja ya seperti itu, tidak bisa atur kakinya. Ini ya barangkali anak saya juga seperti itu, barang yang hampir sama. Maka bahasa Jawa itu dia hanya bahasa bagaimana akhlaknya. Daripada apa ya aturan-aturan atau bangsa kita yang sudah punya budaya yang hati luhung itu yang penting, norma-norma yang ada itu. Iya. Memang saya pernah baca di salah satu medsos gitu Pak. Tempat ternyaman untuk makan itu tempat tidur Pak. Ini salah kaprah nih Pak. Betul. Tapi Pak, kalau di Jawa itu ada aturan kalau orang hamil itu malah tidak boleh makan di tempat tidur. Salah satunya kan ya mungkin untuk supaya akhlaknya itu bagus, Betul. tidak seperti itu kan Pak, membiasakan baik seperti itu. Betul. Dulu tidak boleh. Orang tua bawa makan di tempat tidur tidak boleh. Saya dimarahi oleh orang tua saya. Nah sekarang bawa makan di tempat tidur, sambil melihat HP, iya kan? Nah ini maka tanggung jawab jenengan sebagai guru bahasa Jawa ini. Insya Allah, pangestu Pak Wawan iya. Mohon doanya ya Pak. Bismillah bersama-sama. Masuk ke segmen selanjutnya, ada segmen yang spesial untuk Pak Wawan. Tadi berkaitan dengan Smareta atau istri. Nah, karena Pak Wawan memilih istri, saya punya pertanyaan yang menarik tentang seputar istrinya Bapak Wawan. Nah, hari ini Pak, saya sudah siapkan jadi papan untuk Bapak Wawan menjawab. Jadi satu lembar untuk satu pertanyaan gitu Pak. Tadi saya sudah berhasil mendapatkan jawaban dari istri Pak Wawan. Apakah Pak Wawan memang benar-benar cinta istri? Mari kita lihat. Seperti itu nih Pak. Siap Pak Wawan? Siap. Oke Pak. Jenengan pakai untuk menjawab Pertanyaan pertama. Monggo Pak Ari. Berapakah tanggal lahir istri Pak Wawan? Sayang istri loh Pak. Tanggal lahirnya Di 15 monggo. Iya. 15 Iya. Maret Iya. 1971. Langsung di cross check apa menunggu nanti Pak Ari? Langsung? Langsung Bu, langsung. Jadi tadi saya sudah mengumpulkan jawaban dari istri Bapak Wawan. Tanggal berapakah Bapak istri Pak Wawan itu lahir? Saya grogi loh Pak. Saya grogi loh berhadapan langsung dengan Pak Wawan yang sangat karismatik kan. Nah, dan jawabannya adalah 15 Maret
1971. Apakah benar? Betul. Dilihatkan, Pak Wan. Dilihatkan, Mari kita Pak Wan. perlihatkan. Jadi bisa dilihat. Jadi ini adalah 15 Maret 1971. Berarti benar, Bapak Wan. Pertanyaan pertama Oh, benar. pertanyaan pertama masih Oke. pertama. Lanjut ke pertanyaan Kedua, Bu April. Berapakah tanggal pernikahan Bapak Wawan dengan istri? Monggo Bapak, enggak. 12 Juli 12 Juli. 1995. Mari kita Apakah lihat. benar Monggo mari yang ngecek. Apakah benar 12 hasil cross check Juli? kita dengan Ibu Bu- Eni, Bu- istri Bapak Wawan? Dan jawabannya adalah 12 Juli 1995. benar lagi. Mungkin istri Pak Wawan melihat podcast ini dari rumah ya kan. Semakin sayang. Betapa cintanya dengan suaminya ya kan. Nah, lanjut ke pertanyaan nomor 3 ya Pak. Apakah makanan favorit istri? Istri. Monggo Bapak. Makanan favorit istri saya itu semua favorit. Enak, enggak terlalu banyak yang spesial. Dan ternyata Pak Ari, menurut istri Pak Wawan memang benar. Enggak Lebu, tadi ada cross check katanya suka apa gitu. Apa Pak? Ayo. Cobi Pak Wawan, Iya. apa Pak Wawan itu? Makanan kesukaan Yang paling suka Pak? istri Pak Wawan. Yang paling suka. Apa ya? Apa ya? Biasanya kalau makanan tuh semuanya Semua suka. enak ceritanya. Semua enak. Oh. Enggak ada spesial. Oh pantes Pak Wawan cinta. Kalau saya Pak Ari ditanyain, Bebek, kamu mau makan apa? Terserah gitu Pak. Tapi nanti kalau dibeliin bakso saya marah. Begitulah cewek Pak. Berarti memang istri Pak Wawan itu memang patut Iya. untuk dicintai Pak ya. Seperti itu. Tadi nomor 3, lanjut ke pertanyaan nomor 4. Belum dijawab Bu. Apa jawaban istri Pak Wawan tadi? Apakah Oh. benar jawabannya? Ditulis Pak. Semua, oh ya. Monggo Bapak, nomor 3. Tidak ada spesial. Artinya semuanya. Semua suka. Dan- Dan jawabannya Adalah, ya bener Pak. Istri Bapak Wawan mengaku Iya. semua makanan saya suka begitu Pak. padahal tadi saya sempat Pak Wawan tadi ada ini loh. Oh, tapi tidak terpancing. Bu Wawan itu iya suka salah satu makanan, ternyata Pak Wawan masih teguh dengan dengan jawabannya bahwa semua pendiriannya. suka. Tepuk tangan. Tapi nggak dapat bocoran kan ya Pak ya? Oh, oke. Lanjut ke pertanyaan nomor 4 Pak Ari. Pertanyaan nomor 4. Hal apa yang paling disukai istri, Pak Wawan? Kebersihan. Yang disukai dari istri? Yang Hal apa yang paling disukai dari istri? Kok istri menyukai saya? Pak, kegiatan apa begitu? Pak Wawan menyukai istri itu dari sisi apanya Bu Eni gitu, Pak? Kapan Pak Wawan itu sangat suka istri gitu loh Pak? Iya, Pokoknya gitu. Ya, Jadi Hal apa yang paling disukai istri? Dari istri. sabar. Oh sabar. Nah, itu. Sabar. Nggak pernah menuntut. Oh iya, Masya Allah Pak. Bukan saya banget Pak. Mau dong, Pak? Loh istrinya kenapa begitu Pak Arif? Jadi di sini istrinya tadi jawabannya sabar dan tidak pernah menuntut ya Pak. Nah di sini Bu Eni menjawab Pak Wawan kalau versinya mungkin berbeda ya Pak. Iya. Apa dari Pak? Tetapi intinya sama Nah itu. Bu. intinya sama. Kalau dari versi Bu Eni, Bu, kenapa kok Pak Wawan itu suka dengan ibu? Itu jawabannya Pak Wawan. Apa Bu Apel? Hampir sama seperti itu. Bisa membimbing anak. Bukan yang Oh, itu. bukan. Jadi Pak Wawan itu suka kalau diajak jawaban. makan dan main ya Pak, main ya. Kayak bertamasya gitu loh Pak. Iya. Gitu Pak. Ajak main Pak. Ajak tamasya, healing. Giling. Giling ya. Pertanyaan yang terakhir adalah impian terbesar jenengan dengan istri apa Bapak? Ya, anak saya nanti paling tidak ya lebih daripada saya dari segi apa saja. Amin. Ya ibadahnya juga harus bagus, Amin. ekonominya juga harus lebih bagus daripada saya, rumah tangga juga harus lebih baik. Itu harapan cuma itu. Amin. Semoga terkabul Pak. Amin. Doa Pangestunipun nanti saya dan Bu April juga bisa. Bisa Pak. Insya Allah, insya Allah. Saya dengan suami saya, Bapak dengan Saya doakan aja. istri. Oh, saya kira Bu April dengan saya. Oh.
Putra pinten Pak? Berapa? Anak saya 2. Dua. Alhamdulillah yang pertama sudah bekerja, Oke. berumah tangga, cuma sudah punya 1 cucu. Yang Kakek satu kuliah semester 2 di Surabaya di ITS Masya Allah. jurusan teknik kimia. Alhamdulillah sesuai dengan cita-citanya. Bapak dan ibunya pinter loh Bu. Padahal itu teknik kimia itu termasuk salah satu Grade yang grade-nya tinggi. tinggi ya. Iya. Seperti itu. Dari jawaban dari 5 pertanyaan itu, kita akhirnya sudah tahu memang Pak Wawan itu cinta dengan istri Dengan Pak. istri. Tadi ketika saya WA istri Bapak, ini kok ada Pak, jawabnya gini. Halah Bapak nanti loh pertanyaannya ndak ada yang tahu, jawabannya ndak ada yang benar gitu. Ternyata ketika ditanyakan kan udah semua loh Pak. Wah, Ini ternyata- Bu Eni harus nonton ini. Wah, ya, Bu Eni harus nonton ini. Bukan hanya gue nih, semua harus nonton. harus nonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share seperti itu. Oke. Dukung channel Semareta Semareta TV. Oke. Lanjut. Intinya kesimpulannya dari 5 pertanyaan semua benar Ibu. Semua benar. Tepuk tangan untuk Pak Wawan. Segmen selanjutnya Bu April. Nah, masuk ke seputar Semareta. Jadi kita akan menguji wawasan Pak Wawan tentang Semareta. Semareta. Saya yakin rasa cinta beliau itu hampir-hampir sama lah Pak dengan istri beliau. Iya, itu sudah bisa dirasakan sejak pertama Pak Wawan kesini dengan Semareta, doa dan ikhtiarnya, Semangatnya, gebrakan pertama Pak Wawan itu langsung ketulusan, membuat kesungguhan. membuat taman. Semareta. Oh, taman dari Oh, segi gebrakan fisik, pertama, kemudian dari segi spiritual Agama. itu juga digalakkan Bu. Mulai Masalah dari jamaah, jamaah sholat, tausiah, setiap hari tausiah. Jumat. Wah iya, ada yang keren dari program spiritual Pak Wawan. Jadi memang ini saya pernah ngobrol dengan Pak Wawan itu. Niki nggih Pak, apa jenengan memang punya ini apa spiritual di bidang pendidikan kepemimpinan jenengan nggih Pak? Iya, dulu Salah saya, satu tugas akhir di LP PMP itu kepemimpinan spiritual. Ada materi kepemimpinan spiritual. Ternyata saya terapkan sajalah perlahan Iya. di sini. Dan produk di Semareta itu ada ngaji bareng Bareng setiap hari Jumat. Jumat setelah sholat Jumat. Ah. Iya. Jumat dong, Jumat, sholat Jumat. Baik, kembali ke segmen berikutnya tadi Pak. Masuk ke segmen berikutnya ada 5 pertanyaan ini tidak perlu ditulis jadi langsung bisa dijawab. Pertanyaan pertama. Monggo Pak Ari. Nah ini Pak Wawan. Kapan tanggal lahir Semareta Pak? Tanggal lahir 6 Mei 1992. Apakah benar? Bu April? Benar. 6 Mei 1992. Ya, benar. Jadi kalau 6 Mei 1992 umurnya sekarang berapa Pak? 30. 31. 31. 31. 31. Saya lulus kuliah itu. Oh iya. 92 nih Pak. Ya, lulus kuliah. Mereka lahir. Semareta lahir. Kalau manusia itu umur 32 sudah bisa apa nih Pak Wawan? Sudah menikah nih Pak? Sudah fase Sudah ya. Sudah memiliki anak. memiliki anak. Harapan kita Semareta sudah sedewasa itu Pak Wawan. Alhamdulillah sudah bisa dewasa. seperti ini. Alhamdulillah. Lanjut pertanyaan kedua, Bu April. Pertanyaan kedua, berapa jumlah tenaga kependidikan dan pendidik di Semareta? 78 insya Allah. Benar? Pak Ari? Kalau guru kemarin ada yang baru 76 dulu 78. Ya, Benar? betul. Oke. Tepuk tangan. 78 benar. Jadi sebelumnya itu memang 76 Bapak, tapi karena ada 2 yang baru Masuk, akhirnya iya, 78. Memperkuat Banyak. barisan Banyak. kita. Oh, dan Banyak. sebentar lagi kita kedatangan personel baru yang Iya, dari nggak apa-apa. P3K P3K Jakarta. baru. Semakin Semoga banyak, tambah. semakin kuat kita. Solid, kompak ya Pak Wawan. Betul. Amin. Pertanyaan ketiga Pak. Jadi memang dalam mengemban tugas Pak Wawan itu tidak sendirian ya Pak Wawan, Ya, dibantu betul. dengan staf atau wakil kepala sekolah. Nah pertanyaannya Pak Wawan, Pak Wawan, hafal? apakah Pak Wawan hafal nama staf Pak Wawan atau wakil kepala sekolah? Ya tentu hafal lah. Ya. Satu. Bisa selalu komunikasi. Yang pertama, Bapak Budiono, Selaku MPD, selaku Waka Kurikulum. Kemudian Bapak Harjono MPD juga selaku Waka Sarana Prasarana. Kemudian Bapak Hendrianto SPD selaku Waka Kesiswaan. Kemudian Bapak Dian Mas Rodi? Rory
MPD selaku Wakasek. Itu yang setiap hari selalu bersama, hati kita selalu bersama berpikir untuk Semareta. Supaya Kawan hafal loh, iya Pak. benar 4 ya Pak ya. Iya, Pak Ari 4. hafal nama istrinya. Hafal. Bahaya boleh apa? Siapa tahu. Tepuk tangan untuk Pak Wawan. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan nomor 4. Program andalan Semareta, Bapak. Visi daripada saya sendiri, kan saya pertama anak-anak di abad 21 itu harus kita bekali 3. Yang pertama adalah akhlak, karakter. Jadi ini menurut para ahli 80% ini mempengaruhi keberhasilan seseorang. Maka porsi karakter itu harus kita tekankan di sini. Karakter moral dan karakter kinerja. Karakter moral itu bagaimana entah itu jujur, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian untuk karakter kinerjanya anak itu mau bekerja keras, pantang menyerah, tidak putus asa, berani mencoba. Nah, dua-duanya harus berjalan. Tidak bisa misalkan anak itu rajin beribadah, tapi dia itu malas. Atau dia itu bekerja keras, tapi dia tidak jujur. Maka karakter moral dan karakter kinerja itu harus kita raih untuk anak-anak kita. Dua-duanya harus berjalan seiring. Kemudian yang kedua adalah kompetensi. Ini ada 4. Yang pertama, berpikir kritis. Anak itu harus berpikir kritis. Jadi berpikir yang sesuai dengan akal pikirannya, akal sehat, masuk akal. Sehingga anak itu berpikirnya tidak terumbang-ambing, apalagi sekarang itu berita-berita hoax gitu. Ya. Kalau dia berpikir kritis ini sesuai dengan pikiran kita apa enggak? Untung ruginya bagaimana? Ini anak kita harus kita bekali itu. Kemudian kreativitas, anak harus kreatif. Ya, harus kreatif, bisa menemukan sesuatu yang baru. Nah, kemudian berkolaborasi, bekerja sama kepada sesamanya, kepada teman-temannya. Kemudian komunikatif, tidak boleh menutup diri, harus saling berkomunikasi. Di era sekarang ini seperti itu. Kemudian yang berikutnya literasi. Apa itu literasi? Keterbukaan wawasan. Jadi wawasannya terbuka. Wawasan tidak hanya baca tulis hitung sekarang. Wawasan teknologi informasi. Nah, alhamdulillah sekolah kita punya Buddhistik. Itu bagian daripada itu. Ya, jadi wawasan teknologi, wawasan keuangan. Anak-anak juga harus pandai dalam keuangan, menata uangnya itu gimana. Maka setiap kegiatan apapun OSIS itu pasti saya minta pertanggungjawabannya gimana keuangannya, menata itu harus bisa. Dana segini kemudian untuk apa? Itu harus pandai. Nanti pada akhirnya anak itu bisa wawasan keuangannya lebih bagus lagi. Itu daripada literasi. Literasi lagi ada literasi budaya. Nah, literasi budaya. Anak itu harus berwawasan luas tentang budaya kita. Jangan sampai budaya-budaya itu tetap bagus itu ya gimana? Hilang, betul. Kita punya gamelan, itu kembangkan nanti. Ya, gamelan melalui ekstrakurikuler, gamelan. Karena akhlak itu juga bisa bagus melalui 2. Yang pertama agama, yang kedua budaya. Jiwa budaya kita. Lihat aja itu syair-syairnya, kerawitan itu semuanya bernilai bagus itu. Iya. Kalau kita ilir-ilir ya. Mengandung pesan moral ya, Pak. Betul ya. Semuanya mengandung pesan moral. Kita kan tidak menyadari itu. Coba sekali waktulah kita ajak anak-anak itu untuk melihat syair-syair daripada lagu-lagu atau gending-gending Jawa itu. Ya. Nah, itu misalkan apa itu ada lagi yang namanya itu gending apa? Apa ya itu yang Termasuk mari kangen itu semuanya kan bagus itu ya mari kangen langgam itu betul. mayoritas berisikan pitutur Pitutur semuanya pitutur ya, tapi emannya gini Pak, sayangnya itu anak sekarang kalau
lihat gamelan itu ngantuk Pak Wawan. Lah, Makanya itu PR kita Pak April. gimana mengemas agar itu bisa Menarik. energi? Ya. Tapi kemarin ketika dicoba ya Pak, gamelan dengan band, nah itu akhirnya dapat jadi campur sari itu bagus. Tapi sayangnya karena jeda corona itu, akhirnya regenerasinya itu kurang. Jadi memang perlu dikembangkan lagi untuk tahun ini Pak. Perlu kreativitas agar anak-anak itu ya tidak jemu. Kembali. Mungkin, ya. Kemudian ini Pak Wawan, harapan Pak Wawan untuk SMA Negeri 1 Jatangan Pak. Harapan saya tentunya yang pertama menjadi pilihan pertama untuk masyarakat Tulungagung. Jadi selama ini kita tidak seperti itu kan, dalam PPDB kita mesti kurang bagus. Tapi alhamdulillah Tahun ini berkat doa panjenengan semuanya. Amin. Ya barangkali di antara kita itu doanya dikabulkan Allah sehingga kita tercukupi dan bahkan kita sempat juga menolak kan. Iya. Harapan saya akan menjadi pilihan pertama. Kuncinya mari kita tingkatkan pelayanan kepada masyarakat. Terutama Bapak Ibu guru, bagaimana cara kita mengajar, bagaimana cara membimbing anak-anak. Dan tugas guru itu satu, mendidik. Mendidik itu apa? Keteladanan. Keteladanan, beri contoh yang terbaik. Ngajak disiplin, kita disiplin. Ngajak berpakaian yang benar, kita berpakaian benar. Ngajak sholat jamaah, kita sholat jamaah. Ya, itu pendidikan. Ya, itu. Yang kedua mengajar. Mengajar itu apa? Mentransfer ilmu. Penjenengan harus belajar literasi juga. Mentransfer ilmu-ilmu yang penjenengan miliki. Misalkan bahasa Jawa, ya ditransfer ke anak-anak itu. Gitu. sesuai bidang kita ya. Sesuai bidangnya ya. Kemudian juga apa keterampilannya harus punya. IT sekarang teknologi informasi. Guru harus memiliki keterampilan semacam itu. Literasi Ya, digital ya Pak. betul, literasi digital. Guru harus lebih daripada anak-anak kita. Ya. Jangan sampai kita kalah gurunya. Ya, harus belajar menyesuaikan. Dan Semareta pasti bisa. Bisa, insya Allah, Insya Allah. yang Bisa. jelas kebersamaan, insya Allah Gen Smart bisa. bisa. Gen smart ya, gen smart apa tadi? Santun, Santun, cerdas, cerdas, berbudaya. Iya, sekali lagi Bu, karo Monggo, Pak April, Pak bersama Wawan dengan ya. Pak Wawan. Monggo Pak Pak April. Arif. Gen Gen Smart, Smart, Santun, cerdas, berbudaya. Itu tadi. Obrolan kita bersama Pak Wawan sebenarnya masih seru Pak, tapi karena Saya lain kali kita sambung Iya. lagi. Nanti sambung lagi Pak Wawan. Episode Betul, kedua nanti ya, Bapak. bisa enggak apa-apa. Iya. Ini terus di apa? Kembangkan. Dikembangkan sebagai sarana informasi kepada masyarakat masuklah kita. Bagus ini. Terima kasih Murah biayanya ya kan. Oke. Alhamdulillah. Tercapai sasarannya. Oke, Iya. nah, lewat digital. Oke. Matur nuwun Pak Wawan, terima kasih. Sudah rawat. Semoga visi misi Pak Wawan untuk Semareta diridhoi oleh Allah sehingga tercapai. Ya. Terima kasih Pak Wawan dan kita akhiri Bu April. Untuk podcast Sampai hari ini, jumpa di terima podcast kasih. selanjutnya. Kita tutup. Langsung saja kita tutup dengan jargon kita Bapak. Betul. Oke? Ya, silakan. Ya. 1, 2, 3 Gen Smart. Santun, cerdas, Cerdas, berbudaya. berbudaya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih.